Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue ingin ngebahas salah satu aforisme. Jadi satu aja aforisme dari buku The Bed of Procrustes yang menurut gue sangat-sangat menarik. Jadi aforisme di sini ada di bab ethics atau etika dan isinya seperti ini. If you find any reason why you and someone are friends, you are not friends. Jika kamu menemukan beberapa alasan tentang mengapa kamu dan seseorang lainnya menjadi teman, berarti kamu bukan teman. Berarti kalian bukan teman. Menurut gue itu nyesek banget. Karena seringkali mungkin kita melihat atau mencari teman atau orang baru yang kita ingin bisa dekat dengannya itu dengan berbagai alasan. Seperti misalkan, wih, dia pinter banget, gue pengen jadi temennya. Atau, wih, dia tajir banget, gue pengen aja di sobinya. Atau, wih, keren banget, gue pengen jadi temennya deh. Mungkin ada ya beberapa pikiran seperti itu. Tapi yang bikin gue juga setuju sama aforismenya adalah buat gue pribadi, gue nggak tahu buat teman-teman yang nonton, buat gue seringkali temenan tuh ya karena sesimpel klik aja, sesimpel obrolannya nyambung atau mungkin hobinya nyambung, terus ritme keberantakannya juga mirip. Kayak misalkan gue ambil contoh adik gue sendiri. Jadi adik gue sekarang ngekos, terus dia ngekos sama temennya, dan so far mereka tuh tentram aja sebagai teman kosan. Karena kan beberapa orang tuh kayak nggak cocok ya sama roommate atau teman kosannya. Cuma kalau dia cocok. Kenapa dia cocok? Tahu nggak kenapa? Karena mereka berdua punya toleransi keberantakan yang sama. Jadi seperti adik gue juga nggak rapi, lumayan berantakan. Dan ternyata temennya juga serupa, berantakan kayak dia. Jadi dengan punya toleransi keberantakan tersebut, ya udah mereka klik dan akhirnya menjadi teman yang baik. Nah, jadi intinya keklikan itu atau kecocokan itu, emang kita nggak pernah tahu apa bentuknya. Apa tingkatannya, apa yang perlu kita raih untuk keklikan itu. Karena kadang hubungan manusia tuh nggak perlu banyak alasan. Sesimpel cocok ngobrolnya, sesimpel mungkin cocok aktivitasnya, atau mungkin toleransi pada sesuatu. Ya, we can be friends. Kita akan bisa menjadi teman. Kalau kebanyakan nyari alasan, kalau kebanyakan berusaha untuk mau berteman, justru nanti malah kita akan mempunyai hubungan yang tidak setara, yang takutnya ada sebuah relasi kuasa yang tidak imbang. Kalau misalkan kita berteman dengan tulus, maksudnya tulus mungkin dengan ada apa adanya aja, mungkin tulus agak terlalu suci ya istilahnya, mungkin ya gue ganti dengan apa adanya aja, dengan simple, dengan sederhana. Justru nanti kita akan mendapatkan orang yang beneran cocok sama kita, yang kita nggak perlu banyak effort untuk mempertahankannya. Karena kalau misalkan udah banyak alasan, udah banyak semacam usaha lebih di sini tuh maksudnya kayak usaha yang tidak imbang ya, antara misalkan A usahanya lebih banyak daripada B, ya mungkin itu bukan teman. Mungkin udah saatnya ya udahlah, udah biasa aja deh sama hubungan itu. Tapi kalau emang dua-duanya mau saling effort, dua-duanya memberikan usaha yang setimpal tanpa perlu banyak alasan, karena mungkin sesimpel pengen ketemu aja, atau pengen ngobrol aja, atau pengen chit chat aja, ya udah, good for you. Mungkin kamu sudah menemukan teman kamu.
Dan sekali lagi kita harus selalu ingat, namanya hidup tidak akan sempurna, termasuk dalam mencari pertemanan, karena kita sendiri pun tidak sempurna. Sekali lagi kita kekurangannya juga banyak, dan tentu kita juga tidak bisa berekspektasi bahwa orang yang kita temui juga akan sempurna, tentu tidak. Tapi sekali lagi, ini adalah tentang kecocok-cocokan aja. Sama seperti jodoh. Dan gak perlu nyari banyak alasan. Gak perlu nyari banyak pertimbangan. Ntar malah pusing, ntar malah bukannya dapet temen, malah dapet musuh. Malah dapet musuh dalam selimut. Lebih menyebalkan lagi. Nah, ini yang penting. Pas banget, jadi sebentar lagi tanggal 6 Juli akan ada acara yang seru banget tentang pertemanan. Nanti teman-teman bisa langsung aja lihat di link di bawah ini, di deskripsi dan di link komentar. Itu intinya acara yang dibikin oleh teman gue, Ida Umamah. Mungkin teman-teman juga pernah nonton YouTube-nya dia, nanti gue akan liatin juga di deskripsi sama di komentar. Jadi dia dan temennya Hesti juga gue sempet bikin podcast bareng dulu. Itu ingin bikin acara pada tanggal 6 Juli tentang pertemanan di usia dewasa. Nah, di situ nanti selain bedah bukunya tentang pertemanan, kita juga bisa ngobrol-ngobrol. Dan mungkin akan mendapatkan teman baru, ya kan? Dari kegiatan seperti itu, terus ternyata kita ngobrol sama orang, ternyata cocok, ternyata jadi teman baru, who knows, ya kan, siapa yang tahu. Tapi kalau nggak pun ya udahlah, nggak apa-apa. Toh kita tetap bisa berinteraksi, ya kan, kita berinteraksi pada hari Sabtu itu, pada tanggal 6 Juli, dan semoga pulang dengan hati senang. Jadi itu aja video kali ini, cukup singkat. Jadi gue pengen cerita sedikit soal pertemanan dan sekalian juga promosiin acara teman gue. Semoga bermanfaat. Kalaupun teman-teman punya pengalaman serupa atau komentar apapun, boleh banget langsung share di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!